Saudaraku yang kekasih, yang berbahagia, sebagai pengikut Kristus, percayalah Bapak Ibu Saudaraku, tanpa kekudusan, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan biarkan dirimu dan diriku berakting dalam sebuah pelayanan. Jangan biarkan dirimu berakting dalam mengiring dan melayani Tuhan. Biarkan semuanya dalam kehidupan kita, apa adanya hidup kita. Perjuangan untuk mempertahankan kekudusan itu bukan hal yang mudah. Kita perlu teman, kita perlu sahabat, kita perlu orang lain. Bahkan kita harus mengadakan kedekatan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Bapa. Supaya komitmenmu di mana ketika engkau berjuang untuk hidup dalam kekudusan, itu tidak terjadi jatuh bangun. Percayalah ketika engkau memiliki keintiman dengan Tuhan, ketika Anda dan saya senang berdoa, menyembah Tuhan, mengambil persekutuan dengan Tuhan, mengambil sikap hati untuk menyenangi Tuhan dalam perjalananmu, membagikan waktu dengan Tuhan secara pribadi, dan kita butuh orang lain, teman, sahabat dalam kehidupan kita, yang dimana mungkin dulu Anda adalah seorang pezina, yang dulu mungkin Anda, saudaraku yang kasih, adalah orang yang jahat dan najis dan kotor, tetapi hari ini engkau mengambil keputusan untuk tidak lagi melakukan kenajisan itu, untuk tidak lagi, Bapak Ibu Saudaraku, Anda hidup dalam perzinahan, tidak lagi hidup dalam pornografi, tidak lagi hidup dalam kenajisan-kenajisan, maka Anda dan saya, mari bersama-sama mengalami keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudaraku, dalam sebuah pelayanan kita butuh teman. Katakan, kita butuh teman. Kita butuh sahabat. Kita butuh mentor. Kita butuh Bapak rohani. Kita butuh Ibu rohani. Untuk apa? Menguatkan kita. Untuk apa? Untuk selalu memberikan motivasi kepada kita, supaya kita jangan jatuh lagi dengan dosa yang sama. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku, di luar sana ada banyak orang-orang yang kelihatannya rohani. Ada banyak orang-orang yang kelihatannya, Bapak Ibu Saudaraku, melayani Tuhan. Saya punya teman, Bapak Ibu Saudaraku, beberapa tahun yang lalu, sudah lama, dia jago main keyboard. Bahkan kalau ada artis datang, maka dia yang harus sebagai leader mengiringi. Belum tentu pemain keyboard lain bisa. Kalau dia main keyboard luar biasa, bahkan dia diundang gereja-gereja untuk pelayanan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ternyata dia terikat dengan dosa apa? Dosa pornografi. Dia menikmati dosa itu. Dia menyenangi dosa itu. Dia memang pelayanan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, pelayanan ini hanya sekedar pelayanan. Bukan lagi pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi pelayanan kita hanya menyenangkan audiens. Pelayanan kita hanya menyenangkan telinga jemaat. Mungkin jemaat berkata, bagus sekali pemain keyboard itu. Bagus sekali cara mainnya. Dia bisa mengiringi artis-artis terkenal. Bapak Ibu Saudaraku, pastikan Anda dan saya tidak lagi hidup dalam kenajisan. Tetapi Anda dan saya sedang berjuang menjaga kekudusan setiap hari dalam hidup kita. Mungkin Anda bertanya, Pak Pendeta, gampangkah untuk kita berbalik untuk hidup kita hidup kudus? Saya katakan tidak. Sulit ya, berat ya. Apalagi Anda sudah menikmati dosa itu bertahun-tahun. Itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudaraku. Berapa lama iblis tertawa Anda buat? Berapa lama si setan itu tertawa Anda buat? Dalam pelayananmu, orang lain sanjung Anda, tetapi sebenarnya Tuhan sedang kau buat sedih. Dengan apa? Dengan kepalsuanmu. Dengan apa? Dengan aktingmu dalam pelayanan. Khotbah pendeta yang menyampaikan sabda Allah kepadamu tidak lagi menjadi sesuatu bom atom dalam hidupmu untuk menghancurkan setiap dosa itu. Karena kenyataannya, saudaraku, Anda terus berulang-ulang melakukan dosa dan seakan-akan Tuhan tidak menghukum engkau. Firman Allah datang kepadamu dan sepertinya firman Allah itu, Bapak Ibu Saudaraku, bukan lagi sebuah senjata hebat untuk memisahkan antara dosa dalam kehidupanmu.
Dan engkau berkata, buktinya Pak Pendeta aku tidak dihukum, buktinya Pak Pendeta aku semakin diberkati, buktinya Pak Pendeta aku bisa sampai hari ini eksis melayani. Ini adalah kebodohan-kebodohan yang terjadi dalam diri banyak umat Tuhan. Maka siapa yang kita buat tertawa, yang kita buat tertawa adalah iblis. Maka iblis berkata begini, ketika ada iblis yang lain sedang mengganggu Anda, iblis satunya berkata, "Hei, Tan, maksudnya setan, jangan ganggu lagi dia. Itu pendeta itu sudah milik kita itu. Dia itu khotbah itu hanya acting aja itu. Memang suaranya mantap, memang pemaparannya mantap, memang isi khotbahnya mantap. Biarin saja Tan, jangan diganggu lagi. Itu teman itu." Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, pendeta pun bisa jadi temannya si setan. Pelayan pun bisa jadi temannya si setan. Si setan tidak perlu lagi mengganggu karena dia tahu Anda dan saya pelayanan hanya acting. Dia tahu Anda dan saya pelayanan hanya penuh dengan kepalsuan. Sehingga setan tertawa. Maka dia akan mencari hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Maka dia akan mencari pelayan-pelayan yang lainnya. Maka dia akan mencari jemaat-jemaat yang lainnya. Maka dia akan mencari pendeta-pendeta yang lainnya yang akan dijatuhkan. Kalau Anda tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kalau Anda tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Kalau Anda tidak bergaul akrab dengan Tuhan. Kalau Anda dan saya kehilangan mentor. Anda tidak akan pernah mampu berjalan sendiri. Walaupun niatmu mau bertobat, tapi pertobatanmu tidak akan berjalan dengan baik kalau ketika engkau kehilangan keintiman dengan Tuhan. Justru dosa akan terus Anda nikmati. Mari bersama-sama berjuang Bapak Ibu Saudaraku. Untuk kita dalam pelayanan gereja Tuhan yang Tuhan percayakan kepadamu. Kita tetap menjaga kekudusan kita. Hati, pikiran, dan mulut, perkataan, sikap hati, dan langkah perjalanan kita. Semuanya kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin.